Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Kristus, dan setiap umat yang sedang mengikuti siaran multimedia maupun Radio Tiga Raja yang dikasihi oleh Tuhan. Pada tema hari ini saya menulis Tuhan melihat hati dan bukan fisik kita. Manusia memang memiliki dua dimensi, yaitu bentuk fisik atau raga yang kelihatan dan bentuk hati atau jiwa yang tidak kelihatan. Kedua bentuk ini dapat berubah sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan menuju titik kematangan. Setiap perubahan itu terjadi pada diri seseorang, tetapi orang yang bersangkutan belum bisa memastikan bahwa standar kematangannya terjadi seperti apa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, memang banyak faktor yang dapat membentuk pribadi kita seperti ada saat ini dan juga akan kelak. Ada faktor lingkungan sosial yang dapat membentuk diri kita berpikir seperti itu. Ada faktor budaya, ada faktor agama atau ajaran-ajaran iman, juga tempat atau pendidikan, pekerjaan, hobi, zaman, dan lain sebagainya. Dalam konteks bacaan Injil hari ini, dua sosok pribadi ditampilkan kepada kita untuk menilai cara Tuhan Allah menggunakan pribadi kita atau pribadi seseorang untuk mengungkapkan kehendak Tuhan itu sendiri. Perubahan dimensi fisik pada dasarnya memiliki tujuan khusus bagi Tuhan, dan penilaian dimensi jiwa juga memiliki tujuan khusus bagi Tuhan untuk menyatakan kehendak dan jalan-jalannya. Bacaan pertama, kitab Samuel, menampilkan kisah pengurapan seorang anak yang bernama Daud untuk menjadi raja. Dan yang kedua, seorang anonim atau tanpa nama yang buta sejak lahir, tetapi sekarang Yesus mengubahnya menjadi bisa melihat. Dari kedua sosok ini kita memahami maksud Tuhan. Pertama, dari kisah pengurapan Daud. Ketika Samuel melihat satu persatu ketujuh anak Isai, Tuhan berfirman, "Janganlah terpancing pada peras atau perawakan yang tinggi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati manusia." Bukan berarti ketujuh anak lain tidak punya hati. Mereka tentu memiliki hati, tetapi hati yang dimaksud di sini, hati yang tidak dikotori oleh kesombongan, kedengkian, ketegaran, dan kemunafikan. Daud seorang gembala domba, kambing domba. Potensi yang dilihat Tuhan yaitu dia memiliki sifat setia. Dia akan menjadi setia untuk menggembalakan kawanan bangsa Israel. Dan dengan menjadi raja, dia akan setia menaati perintah-perintah Tuhan.
Disitulah keunikan dari Daud dengan saudara-saudara yang lain. Dan Tuhan memilih dia untuk maksud menggembalakan bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, kisah Injil perubahan dimensi fisik di mana orang buta bisa melihat walaupun buta sejak lahir. Tuhan mau menunjukkan tujuan khusus bagi orang yang cacat fisik. Belum tentu dia adalah orang berdosa. Tidak juga ada kaitan dengan dosa orang tuanya. Demikian juga sebaliknya fisik yang normal, perawakan yang gagah, cantik, ganteng, elok, tidak juga berarti dia memiliki jiwa yang sehat atau tingkah laku yang baik. Tuhan tidak melihat hal lahiriah atau persoalan fisik. Pandangan dan tentu tersirat penghakiman tentang adanya dosa atau tidak terhadap sesama yang lain ada pada urusan Tuhan. Kisah orang buta dan diskusi hangat di kalangan orang Farisi mau menjelaskan tentang siapa jati diri Yesus dan bukan siapa jati diri manusia. Di sini peran orang buta menjadi sarana menjelaskan siapa Yesus, sehingga dia menjadi sangat penting, di mana dia menjadi tokoh sentral, tokoh diskusi iman untuk segera mengungkap pribadi Yesus di hadapan orang Farisi. Inilah kesaksian orang buta tadi. Dia mengatakan, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Penjelasan kalimat ini mengungkapkan, tetapi sekarang sudah jelas siapa identitas Yesus, yaitu dia adalah anak manusia yang diurapi oleh Allah. Dia tentu datang dari Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah terang yang sedang bersinar. Dia adalah hakim yang sedang menghakimi siapa yang sesungguhnya berdosa dan yang tidak. Tuhan melihat hati orang Farisi yang sesungguhnya masih buta, masih tertutup, gelap untuk memahami siapa Yesus yang sedang berdiri di hadapan mereka. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Ini ungkapan Yesus. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Bahwa orang Farisi, walaupun melihat Yesus, tetapi mereka tidak menangkap siapa pribadi Yesus. Dan saat ini pengungkapan orang buta tadi menunjukkan Allah sedang hadir. Allah memilih Yesus untuk menjadi kurban Paskah. Dan dengan kurban Paskah itu, Yesus betul-betul mau menyelamatkan orang dari dosa dan maut. Zaman kita sekarang tidak elok berperilaku seperti orang Farisi yang menilai diri sebagai patokan untuk menghakimi orang lain berdasarkan kriteria yang nampak luaran. Berdoalah supaya Tuhan bisa menemukan dan menggunakan diri kita menjadi sarana bagi Tuhan. Sarana yang berguna bila mana mau memberi kesaksian tentang Tuhan dan karya-karya keselamatannya. Semoga demikian. Amin.